Ijin? Hadir. Ahmad Muhadi? Amir Putri? April? Ada Andrianto? Ayu? Baik, Mona Lisa? Fatma? Hendra? Ada Hendra Putra? Ya, apa ya? Imawati? Wali? Mau ini gimana? Nadia? Nila? Nindi? Reni? Risma? Samurani? Siti Rohalina? Ada? Seri Wahyuni? Bulan Sari? Alfa 1, Saki 1, semoga yang Saki segera sembuh dan yang Alfa segera tobat. Setidaknya kalau apa namanya kalau nggak masuk harus ke surat ya. Oke, seperti yang aku bilang kita akan ke materi sel, tapi sebelum kita ke materi sel, teman-teman boleh lirik sekelilingnya, lirik bersih ya. Ini luar biasa memang Mas Belas, luar biasa. Lagi, coba lihat atas, lihat kembali sekelilingnya. Struktur pada bangunan kita terdiri dari apa saja? Kita harus sapu lantai sebelum terjadi sapu lantai, sebelum ada ini unsur-unsur apa aja yang ada. Kok bisa dari tembok? Ada batako namanya ya, ada pasir, ada air. Seandainya kalau tidak ada semen di dunia ini kita pakai apa? Telur. Kita pakai telur ya. Kayak tembok kita ya, kita pakai telur ya. Nah, jadi bangunan kita ini terstruktur. Bangunan kita struktur. Coba satu orang saja, minta tolong satu orang saja, struktur apa saja? Struktur apa saja dalam ruangan ini? Sampai dia memiliki ventilasi, kenapa dia harus memiliki ventilasi? Kenapa dia harus memiliki lantai? Kenapa dia harus memiliki atap? Strukturnya apa aja? Terdiri, temboknya terdiri dari terstruktur oleh pasir, terstruktur oleh air, terstruktur oleh semen, gitu ya. Strukturnya seperti itu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada hubungannya. Kenapa ibu guru nanya? Ibu guru ini kita mau pelajari sel kok ditanya kita bangunan mau jadi tukang? Enggak, ada hubungannya. Jadi sebelum kita memulai, kita akan melakukan apa namanya? Bahasa kerennya
kita memiliki dinding. Dinding yang mana? Yang kulit. Kita memiliki kulit. Kalau kita tambah dinding sel, kita tambah bentuk. Iya kan ya? Kita akan tambah bentuk. Bagaimana rupanya saya mulai tambah sel? Dinding selnya jadi seperti itu ya. Dinding sel memberikan bentuk dan struktur pada sel tumbuhan terbuat dari selulosa. Menyimpan air nutrisi dan buangan. Nah, tadi kan Ibu Guru sempat bilang struktur bangunan kita ada apa aja? Ada pasir. Kalau ada pasir cuma seren aja nggak ada air, apa jadinya? Tidak ada sebagai pengikat, tidak kompleks. Ya, begitu juga dengan sel. Ya, begitu juga dengan sel. Oke, lanjut ada kloroplast. Ada kloroplast. Organel sel yang mengandung klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel tumbuhan. Nah, di sini ada peran mitokondria dalam sel hewan. Mitokondria sel hewan, tempat respirasi sel. Salah satu bacain saya deh. Mitokondria yang paling ini deh, samurai ini silakan. Tempat respirasi sel. Mitokondria adalah pembangkit listrik sel, tempat terjadinya proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Oke, produksi alamnya ada produksi ATP. Mitokondria mengubah zat makanan menjadi ATP, sumber energi utama bagi aktivitas sel. Jadi si sel ini nggak pernah istirahat ya. Sel ini nggak pernah istirahat. Mau siang, mau malam kita sedang distribusi. Kita yang tidur dia bekerja gitu ya. Jangan lupa bilang terima kasih, sel terima kasih gitu ya. Sekarang kita lanjut pembagian kelompok. Tapi sebelum pembelajaran kemarin kita sudah membagikan kelompok di materi sel yang kemarin, materi sebelumnya. Jadi teman-teman pakai kelompok yang kemarin agar tidak memakan waktu yang banyak ya. Silakan masuk ke kelompok yang kemarin. Yes.
kelompok yang siap. Semua siap? Iya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dan 3 pihak yang mana? Maunya yang mana? Oke, silakan kelompok 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya minta semua memperhatikan presentasi. Silakan kita bekerja sama dengan baik. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan ke moderator ya. Silakan. Baik, saya persilakan kelompok 1. Terima kasih sudah menampilkan hal yang terbaik dan sudah menampilkan hal yang terbaik tentang kegiatan materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu Guru ada kejutan. Kita ngapain? Jawab soal. Ya, saya bagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi bertujuan untuk mengetahui atau mengukur pemahaman kalian sudah
7 orang aja deh. Fungsi susun. Oke, silakan kita mulai dulu deh. Oke, kita mulai dulu ya, silakan. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Pencernaan materi menggunakan papan lisos menghancurkan organel sel yang besar dan memasukkan makromolekul dari luar menuju dalam sel. Terima kasih. Kita ulangi lagi, tinggal satu pertanyaan lagi. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan sel? Oke, yang jawab. Sel merupakan unit kecil yang berbentuk silom dan merupakan dapat terselenggaranya fungsi kehidupan. Oke, luar biasa. Pembelajaran tentang sel ini sangatlah bermakna ya, sangatlah bermakna untuk apa? Untuk kehidupan kita ya, pengetahuan kita. Ya, ada apa? Ada kita mulai mencintai diri kita sendiri. Kita mulai mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa terima kasih sama Kaden. Terima kasih Kaden telah memberikan saya hal yang baik. Jangan cukup belajar di sini aja. Ya. Jangan cukup belajar di sini saja, jangan. Kenapa? Kita bisa belajar dari mana? Kita kalau bisa dapat sumber dari beberapa media. Misalnya kita bisa belajar dari YouTube yang namanya Instagram, Google, ya, TikTok juga ada, gitu. Tapi jangan terlalu banyak cubit-cubit ya. Ya, cari pengetahuan yang bermakna, manfaatkan media dengan baik. Manfaatkan media dengan baik. Akun belajar kita, teman-teman punya ya akun belajar ya. Ya, buat apa namanya diskusi kelompok lah melalui rumah misalnya. Bahasa kerennya itu apa ya? Yang kalau kita dari rumah bisa lewat WA kita diskusi loh. Daring ya. Enggak ya, kita daring. Kita daring dengan teman-teman kita membuat grup WA dan sebagainya. Jadi manfaatkan teknologi ya. Jangan kita yang dimanfaatkan sama teknologi, kita yang memanfaatkan teknologi. Kegiatan kita berikutnya, kita insya Allah ketemu di hari Kamis ya. Sekarang hari apa? Senin ya. Senin insya Allah kita ketemu di hari Kamis. Banyak sih kegiatan yang akan kita lakukan. Tentang sel ini masih belum berakhir ya. Jadi pertemuan berikutnya itu nanti kita akan melakukan evaluasi lagi sebelum memulai materi berikutnya. Jadi 1 jamnya itu kita pakai ulangan harian ya. Kita ulangan harian, di 1 jamnya kita ulangan harian. Terus semoga sih gak ada remedi, tapi saya yakin kalian gak akan remedi karena semangat semua dari awal kita mulai itu luar biasa semangatnya ya. Kita tidak tapi semoga aja tidak ada remedi ya. Tapi kalau ada yang remedi, kita lakukan remedial kembali. Ada mungkin teman-teman yang mau ditanyakan tentang materi yang kita akan datang, apa rencana kita? Enggak ya, aman ya. Untuk yang selanjutnya saya berharap teman-teman untuk pertemuan di hari Kamis, saya mau titip salam untuk yang alfa. Jangan alfa lagi. Kalau yang sakit saya titip doa. Semoga lekas sembuh gitu ya. Kita sembuh, kita beraktivitas bersama lagi. Kalian belajar, saya juga belajar. Kalian menimba ilmu, saya pun begitu. Saya menimba ilmu di sini.
belajar bersama, kita saling berbagi ilmu, kita sharing ilmu. Oke, kita sharing ilmu. Saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya, begitu juga sebaliknya dengan guru-guru yang lain ya. Mari kita saling menghormati teman-teman, kita saling menghargai.